hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah makan? Sudah, Bu. Kalau yang belum nanti kita makan sama-sama ya. 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 Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu lihat ini mejanya sudah rapi atau bisa dirapikan terlebih dahulu? Bisa, Bu. Rapikan dulu ya. Putri, apakah sudah rapi? Sudah. Samakan dengan garisnya, Nanda. Sudah, Bu. Sampah, apakah ada sampah di bawah mejanya? Coba diperiksa. Tidak, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nanda? Saya, Bu. Siapa saja? Heri, saya, Bang Vera, Sylvia. Kabarnya apa? Pai lomba pramuka, Bu. Nah, ini pai lomba. Ada yang sakit, Bu. Semoga yang sakit tersebut agar bisa untuk bersama lagi untuk belajar bersama kita ya. Iya, Bu. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini apakah ada yang tahu? Tidak, Bu. Hari ini kita akan membahas sejarah. Apakah ada yang pernah dengar apa itu sejarah? Kejadian masa lalu. Yang kalau ada yang tahu silakan tunjuk tangan. Kepada Noki dipersilakan apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian masa lampau yang dapat dibuktikan dengan adanya waktu, orang maupun tempat. Ya. Terima kasih. Terima kasih Noki. Apakah ada lagi yang mau menyempurnakan? Kepada Putri Tahukan, dipersilakan. Sejarah adalah kejadian masa lampau yang tidak bisa kita lupakan. Ya, benar. Mungkin itu masih belum terlalu lengkap ya. Ibu perjelas lagi sejarah itu apa? Sejarah itu adalah cabang dari sebuah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang peristiwa penting yang telah terjadi di masa lampau. Dan banyak bidang ilmu yang satu ini melakukan kajian secara sistematis tentang perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu melalui bukti-bukti yang ada. Ada yang mau bantu Ibu menuliskan apa itu pengertian dari sejarah tadi? Oke, Ibu saja. Nah, manfaat dari kita mempelajari sejarah itu apa? Untuk mengetahui kejadian masa lampau. Lalu, apakah ada yang lain? Mengenalnya peristiwa yang penting dalam sejarah. Ya, membantu memahami identitas, meningkatkan wawasan dunia dan masyarakat, dan menjadikan warga negara yang lebih cerdas. Ibu akan menunjukkan sebuah gambar.
Monas ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial, yaitu Kekaisaran Belanda. Pembangunannya itu dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 dan di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Apakah ada dari anak ibu yang pernah ke Monas? Belum. Bisa kita pergi sama-sama ya? Iya. Oke, gambar selanjutnya. Apakah ini ada yang tahu apa? Candi. Ini Candi Borobudur ya. Nah, Candi Borobudur ini apakah ada yang tahu bagaimana sejarahnya? Untuk apa? Di mana terletaknya Candi Borobudur ini? Ya. Nah, Candi Borobudur ini pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratunga sekitar tahun 824 Masehi. Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pramodawardhani, putri Raja Samaratunga. Kenapa anak-anak semua tidak ada yang tahu sejarah-sejarah ini? Kurang membaca buku. Padahal ini penting sekali untuk kita mengetahui ini ya, anak-anak. Nah, ini Rambanan. ada yang tahu ini bagaimana sejarahnya? Oh, Sejarahnya bagaimana? Candi dalam satu malam, Bu. Pembangunan candi dalam satu malam. Roro Jonggrang. Di mana Roro Jonggrang memiliki seorang anak. Anak itu kan terpisah sejak kecil dan ketika sudah besar, sang anak jatuh cinta dengan ibunya. Ibunya memberikan syarat yang berat dengan tujuan, ya yang mustahil dengan tujuan untuk menghilangkan atau menghentikan niat dari anaknya tersebut. Ya, Dengan memberikan persyaratan yaitu membangun 1000 candi dalam satu malam. Nah, terletaknya ini Candi Prambanan ini di mana? Terletaknya ini Candi Prambanan ini terletak di mana? Kok masih Jawa-Jawa, Bu? Iya, tapi di mana? Nah, kalau ceritanya Candi Prambanan ini dibangun atas pemerintahan Roro Jonggrang, yang menginginkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Dan Raden Bandung Bondowoso yang saat itu lagi bucin-bucinnya menuruti permintaan sang calon kekasih, yaitu untuk menggerakkan pasukan jin untuk membangun candi tersebut. Jawa mana tuh? Ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu lihatkan gambarnya. Ibu mau bertanya manfaat untuk kita mempelajari sejarah itu bagi kehidupan kita apa saja? Yang penting daripada masa lampau. Ada yang bisa menuliskan ke depan? Tolong Putri tuliskan ke depan. Apa itu manfaat dari mempelajari sejarah bagi kehidupan?
Budaya itu memberikan kemampuan analisa saya. Ada yang tahu? Oke, silakan. Ada yang masih tahu lagi manfaatnya untuk kita apa? Apakah ada yang mau berani tampil di depan? Pada Ardi. Banyak sekali manfaatnya sejarah ini bagi kehidupan kita ya anak-anak semua. Nah, untuk tugas selanjutnya Ibu mau anak-anak Ibu untuk membawa gambar tapi menceritakan ke depan bagaimana sejarahnya itu terbentuknya bagaimana. Ibu mau anak-anak Ibu untuk tampil ke depan untuk menceritakannya besok ya. Iya, Bu. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang mau berani menyimpulkan? Siapa yang mau berani menyimpulkan? Sudah Sasri. Sejarah adalah cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang mempelajari tentang peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau dengan adanya bukti-bukti yang ada. Ya. Manfaat dari mempelajari sejarah yaitu agar kita dapat mengetahui kejadian masa lampau. Yang kedua itu sebagai pelajaran. Yang ketiga itu sebagai media dalam mempelajari pembelajaran tentang sejarah. Dan selanjutnya itu sebagai peringatan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Baik, terima kasih Sasri. Apakah ada anak-anak Ibu yang paham atas pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Nah, untuk selanjutnya Ibu berharap agar anak-anak Ibu untuk rajin membaca buku sejarahnya lagi agar sejarah tersebut tidak tertimbun dengan seiring berjalannya waktu ya. Baik, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas semua salah Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.